warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Aminah Sibuan, NIM 0306172143, mahasiswa semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari skripsi kuantitatif yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika, materi sifat bangun datar pada siswa kelas 3 Miss Istiqomah Islamic Full Day School, Kompleks Regunting, Blok 2, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, tahun ajaran 2019-2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 1, pendahuluan, yang dimana bab 1 itu terdiri dari latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, dan ada tujuan dan manfaat penelitian. Baik, langsung saja bagian latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu ilmu yang penting dalam dunia pendidikan yaitu matematika. Matematika adalah sebuah ilmu yang pasti yang memang selama ini menjadi induk dari segala ilmu pengetahuan di dunia ini. Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan juga di perguruan tinggi. Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa. Matematika merupakan hasil karya pikiran manusia dalam membaca dan memahami kuantitas-kuantitas di alam raya ini. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan yang cukup besar baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Matematika sebagai dasar atau tolak ukur kemampuan peserta didik bila mana mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama di bidang sains, teknologi. Bagi peserta didik, keberhasilan mempelajari ilmu matematika akan didapat tingkat kecerdasan berpikir yang lebih. Untuk peserta didik, ilmu matematika dapat mempermudah pengambilan keputusan dari masalah yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi pada Miss Istiqomah Sri Gunting Sunggal, yang mana masih banyak siswa yang kurang menyukai pembelajaran matematika, sehingga hasil belajarnya yang rendah. Hasil observasi pra-penelitian pada tanggal 27 Januari 2020 di kelas 3 C Miss Istiqomah Sri Gunting menemukan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika, di sini masih monoton sehingga tidak memberikan motivasi belajar pada siswa. Dalam pembelajarannya, guru hanya menyampaikan materi dengan penjelasannya saja, dan dalam menjelaskannya, guru tidak didukung dengan media atau alat bantu lainnya. Rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan dalam proses pembelajaran matematika, guru memberikan minat belajar bagi siswa sehingga siswa juga sulit memahami materi yang dijelaskan. Meskipun pada kelas itu sudah mencoba variasi belajar dengan berdiskusi kelompok, walaupun hanya satu minggu sekali. Tetapi proses pembelajaran dengan diskusi tersebut juga belum terlihat berhasil karena kurangnya kemampuan guru dalam mengondisikan kelompok. Hal ini terlihat karena ada beberapa peserta didik yang kurang konsentrasi bermain di dalam kelas, lari-lari ketika pembelajaran berlangsung, dan tidak mau bekerja sama dengan kelompoknya, dan situasi kelas pun ramai. Berdasarkan wawancara langsung dengan Ibu Mona Salsabila selaku guru matematika kelas 3C di Istiqomah Sri Gunting Sunggal pada tanggal 27 Januari 2020 menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik masih rendah. Hal tersebut dikarenakan motivasi belajar peserta didik dalam
pembelajaran masih kurang, meskipun guru sudah mencoba variasi pembelajaran dengan berdiskusi, tetapi itu juga belum berjalan dengan baik. Guru cenderung menggunakan model pembelajaran yang konvensional yang menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas di dalam pembelajaran, karena menganggap metode tersebut paling efektif digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Keaktifan peserta didik juga kurang tampak dalam pembelajaran tersebut. Peserta didik cenderung pasif dan hanya mendengarkan apa yang didengarkan guru yang masih dominan dalam pembelajaran belajar mengajar di kelas. Keaktifan peserta didik juga kurang tampak dalam pembelajaran tersebut. Peserta didik cenderung pasif dan hanya mendengarkan apa yang diajarkan guru yang masih dominan dalam proses belajar mengajar di kelas atau teacher center, sehingga pembelajaran di kelas lebih banyak berjalan pada satu arah saja. Peserta didik cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan di kelas kurang bervariatif dan cenderung membuat peserta didik menjadi bosan sehingga mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kesulitan itu terjadi pada mata pelajaran matematika sifat bangun datar. Sebenarnya, pengenalan berbagai bentuk dan sifat bangun datar bukan merupakan topik yang terlalu sulit untuk diajarkan. Hanya saja, selama ini, guru sering kali kurang memperhatikan batas-batas sejauh mana materi yang perlu diberikan kepada siswa berdasarkan pengamatan di sekolahan. Seringkali siswa sekolah dasar sudah diberikan berbagai definisi yang sebenarnya tidak perlu. Terkadang guru juga langsung memberikan drill informasi tentang suatu bentuk bangun datar. Hal ini sebenarnya kurang efektif karena seharusnya siswa itu mengalami langsung proses pengidentifikasian berbagai bentuk dan sifat bangun datar melalui penemuannya sendiri melalui pengamatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam penelitian ini peneliti menawarkan model pembelajaran untuk pembelajaran matematika kelas 3, materi sifat bangun datar dengan model pembelajaran discovery learning. Dengan melakukan inovasi pada pendekatan atau model pembelajaran, diharapkan kualitas proses maupun hasil belajar dapat ditingkatkan. Melalui model pembelajaran discovery learning ini, siswa diharapkan dapat meningkatkan sifat-sifat bangun datar dengan cara pengidentifikasi melalui penemuannya sendiri secara langsung. Jadi dalam pembelajaran siswa terlibat aktif adalah siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan adanya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Strategi discovery learning ini dilakukan dengan langkah-langkah stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan verifikasi serta generalisasi. Dalam pembelajaran dengan penemuan, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Dengan pembelajaran ini, pembelajaran aktif lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran dengan esensi mengaktifkan siswa dalam pembelajaran yang dilaksanakan dengan strategi pembelajaran berbasis siswa, student-centered learning. Dalam proses pembelajaran ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator dan pengarah bukan sebagai pemberi materi bagi siswa. Dalam pembelajaran ini menggambarkan suatu proses dalam membawa seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan selanjutnya masuk ke rumusan masalah, yang mana dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, penulis merumuskan yaitu apakah ada pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 3 materi sifat bangun datar di Miss Istiqomah Islamic Full Day School Seri Gunting, Blok 2, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
pada tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yang dimana manfaat penelitian ini memiliki dua komponen, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat dalam penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang adanya pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar mata pelajaran matematika pada siswa kelas 3 semester 2 di MIS Istiqomah Islamic Full Day School Seri Gunting, Blok 2, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian selanjutnya manfaat praktis. Manfaat praktis ini terdapat 3, bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Yang pertama itu ada bagi siswa, di mana menumbuhkan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika, sehingga matematika menjadi mata pelajaran yang menarik bagi siswa. Dan selanjutnya dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, pembelajaran akan lebih menarik karena pembelajaran berlangsung dalam situasi yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua itu manfaat praktis bagi guru, di mana guru mengembangkan dan menciptakan pembelajaran yang terampil dan inovatif dalam pembelajaran matematika di MI atau SD. Kemudian, sebagai sarana guru memecahkan masalah dan ditemui dalam pembelajaran matematika di MI atau SD dengan solusi yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, guru menjadi terampil, kreatif, dan inovatif dalam setiap pembelajaran matematika di MI atau SD. Guru dapat mengenal dan mengaplikasikan berbagai model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran matematika, khususnya materi sifat bangun datar. Dan manfaat praktis bagi sekolah yaitu yang pertama, digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang dilakukan guru-guru lain. Ketiga, memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, untuk menjadi masukan dan bahan rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika sehingga memotivasi siswa ke depannya dan memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Variabel dan indikator penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritis dan ditegaskan oleh hipotesis. Dalam penelitian tersebut terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas, independen, dan variabel terkait, dependent. Yang pertama itu ada variabel bebas, yaitu independent variable. Variabel bebas atau independent variable atau X adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas atau independent variable X adalah pengaruh model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, variabel bebas atau dependent variable. Variabel terkait atau dependent variable Y merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas independent variable. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terkait adalah hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran matematika materi sifat bangun datar. Variabel Y berupa perbedaan hasil belajar matematika sesudah diberi treatment atau perlakuan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data, yaitu di mana teknik pengumpulan data ini menggunakan dilakukan 3 cara, yaitu teknik tes, observasi, dan dokumentasi. Di mana teknik tes ini diberikan soal tes berasal dari mata pelajaran matematika, yaitu materi sifat bangun datar. Soal tes terdiri dari 20 butir soal pilihan yang digunakan untuk mengungkap kemampuan akhir siswa setelah diberi perlakuan. Yang kedua itu ada observasi, di mana
Observasi ini pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Metode observasi ini digunakan untuk mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung apakah sudah sesuai atau belum, serta mengamati aktivitas siswa selama diberi perlakuan. Ketiga, ada dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data berupa silabus, nama dan jumlah siswa kelas 3 Miss Istiqomah Islamic Friday School Sri Gunting Blok 2 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang menjadi anggota populasi serta untuk penentuan sampel. Dan selanjutnya ada teknik analisis data, yang dimana teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena analisis dan data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian, dimana melakukan analisis atau uji coba instrumen. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran guna mengumpulkan data penelitian. Selanjutnya ada analisis awal, yang dimana analisis itu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan atau dua rata-rata. Selanjutnya masuk kepada bagian bab 4, yang dimana bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Jadi di sini ada deskripsi data, yang dimana populasi pada penelitian ini kelas 3 Miss Istiqomah Sri Gunting Sunggal pada tahun ajaran 2019-2020 sejumlah 78 siswa yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu 3A, 3B, dan 3C, dan masing-masing terdiri dari 27, dan 24 siswa. Kemudian didapat sampel yang didapat dengan cara random dari 2 kelas, yaitu kelas 3A sebagai kelas kontrol dan kelas 3C sebagai kelas eksperimen. Dari data ini juga diperoleh data siswa kelas 4 Miss Istiqomah Islamic Friday School Sri Gunting Sunggal yang dijadikan responden uji coba instrumen. Uji coba ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 30 butir soal yang akan dijadikan post-test untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari data didapat, jumlah siswa kelas 4A 23 siswa. Kemudian ada analisis data, di mana analisis data dilakukan setelah semua responden dan data lainnya terkumpul. Pada penelitian ini terdapat beberapa analisis, di antaranya analisis uji instrumen, uji pemilihan sampel, uji data akhir, dan uji perbedaan rata-rata. Di sini ada analisis uji normalitas. Uji normalitas dilakukan mengetahui apakah kedua kelompok sampel berdistribusi normal atau tidak. Yaitu ada tabel di mana kelompok eksperimen 3C itu rata-ratanya 78,004, lalu terhitung 6.442. Keterangannya normal, kontrol 3A-nya rata-rata 77,92, terhitungnya 5.986, dan tabelnya ada 11,07 11.705, yaitu keterangannya normal. Dari tabel tersebut diketahui bahwa setiap kelas nilai 2 dihitung tabel dengan perhitungan taraf signifikasi 5% dan DK sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5, sehingga disimpulkan bahwa data itu di setiap kelas berdistribusi normal. Berdasarkan dari perhitungan pada lampiran 22, diperoleh hasil perhitungan uji homogenitas sebagai berikut. Dari tabel di atas diperoleh nilai F hitung dan F tabel adalah 1000,000
2083 dan 1,95602 dalam perhitungan taraf signifikansi 5% dan DK-nya dikurang 1 dengan DK pembilang 24 kurang 1 sama dengan 23 dan DK penyebut sama dengan 27 dikurang 1 sama dengan 26. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel maka HU diterima sehingga seluruh varians populasi sama dapat diartikan jumlah bahwa sampel berada di keadaan yang sama atau homogen. Jadi, pembelajaran matematika dengan menggunakan discovery learning akan merangsang peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang dimilikinya dengan melakukan penemuan baru dan dapat melatih peserta didik untuk hidup bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian, model pembelajaran discovery learning lebih berpengaruh karena dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata hasil belajar kelas menggunakan model pembelajaran discovery learning atau kelas eksperimen. Jadi pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran discovery learning ini lebih berpengaruh, yaitu ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning lebih berpengaruh dibanding dengan metode pembelajaran konvensional. Dengan begitu, model discovery learning cocok diterapkan pada mata pelajaran matematika, materi sifat bangun datar pada siswa kelas 3 Misteri Rumah Sri Gunting Sunggal tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, pembahasan hasil penelitian, di mana hasil peneliti menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik yang menggunakan model pembelajaran discovery learning atau kelas eksperimen adalah 77,25, sedangkan nilai rata-rata peserta didik menggunakan metode konvensional kelas kontrol adalah 69,33. Dari hasil tersebut, maka ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning lebih berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Hasil analisis uji hipotesis diketahui bahwa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan dari nilai terhitung 2000,96. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan T-tabel di mana derajat keabsahan adalah 5% dengan DK sama dengan N1 tambah N2 dikurang N2 atau 24 tambah 27 dikurang 2 diperoleh 0,05 dikali 49 sama dengan 1676 karena T hitung lebih besar. 1 dikurang keabsahan N1 tambah N2 dikurang 2 berarti H1 diterima atau signifikan, maka hipotesis menyatakan bahwa discovery learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari hasil penjabaran dari isi skripsi yang telah saya buat, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ketika dalam menjelaskannya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga dengan saya menjelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.